Hai guys, welcome back to Titik Nol English Course YouTube channel with me, Puput. Tau nggak sih, setiap manusia atau orang dari kecil itu memiliki kemampuan untuk belajar secara alami. Dimana waktu kecil kita belajar berjalan, makan, berlari, dan itu kita pelajari secara alami. Nah, ketika kita beranjak dewasa, kita belajar menjadi lebih formal, dimana kita menempuh pendidikan di sekolah. Tahu nggak sih cara-cara belajar ada cara-cara yang lebih efektif menurut pakar psikologi? So, aku akan bahas terkait itu. Oke, cara pertama yang bisa kamu terapin dalam belajar, yaitu menjadikan belajar itu sebagai kebutuhan. Karena ketika kamu menganggap belajar itu sebagai keterpaksaan, itu akan membuat kamu susah untuk memahami materi. Sama halnya ketika kalian ingin belajar IELTS. Kalau kalian belajar IELTS tanpa adanya tujuan, kalian nggak bisa memahami materi tersebut atau susah untuk memahaminya. Tapi kalau kalian tahu tujuan kalian harus belajar IELTS karena pengen kuliah di luar negeri misalnya. So, kalian punya target tertentu untuk mencapai tersebut. Dan yang kedua adalah tentunya membuat timetable atau scheduling. Kalian tahu dengan cara ini kalian bisa lebih teratur belajarnya. Misalnya di jam berapa kalian harus mempelajari apa dan apa yang harus kalian pahami pada waktu itu. Dan yang ketiga adalah membuat suasana lebih nyaman. Karena ya nggak bisa dipungkirin ya, tempat itu sangat mempengaruhi mood. Ketika kalian tidak merasa nyaman pada satu tempat untuk belajar, maka itu juga bisa menjadi pengaruh untuk kalian susah memahami materi tersebut. Jadi, cari tempat senyamannya untuk belajar agar mood kalian lebih terjaga lagi. Dan selanjutnya adalah buat latihan ujian. Nah, kalau kalian belajar pada saat mendekati waktu ujian, itu akan tidak lebih efektif. Jadi, teman-teman bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal misalnya sebelum atau jauh sebelum waktunya ujian. Dari situ, kamu bisa lebih terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, itu bisa menjadi cara yang efektif untuk belajar. Dan selanjutnya adalah berperan sebagai guru. Ketika kamu bisa mengajar atau menjelaskan sebuah materi, itu menandai bahwa kamu bisa memahami materi tersebut dengan mudahnya. Dan juga ya sama halnya ketika kamu berperan sebagai guru, kamu mengajarkan orang, berarti kamu sangat memahami materi tersebut. Walaupun kamu pada saat itu hanya mengajari dirimu sendiri. Nah, di situ kamu bisa memahami materinya. Selanjutnya adalah berikan jeda pada dirimu. Kalau kamu belajar dengan cara yang terburu-buru, maka itu tidak akan efektif. Jadi ketika kamu ingin menghadapi sebuah ujian misalnya, jangan belajar ketika ujiannya itu udah mendekati. Jadi pada saat ujiannya udah mendekati, kamu bisa lebih bersantai karena sebelumnya kamu sudah belajar. Dan pada intinya, jangan belajar dengan memaksakan dirimu. Karena kamu bakal pusing untuk memahami materi tersebut, bukan untuk memahami materi itu. Dan selanjutnya adalah bersikap kritis. Jadi ketika kamu belajar, penting juga untuk bersikap kritis. Karena dalam memahami materi, setelah kamu belajar atau mendapatkan penjelasan materi tersebut dari guru kamu coba deh review materi tersebut dengan mencari terkait materi itu dari sumber-sumber lainnya. Nah, dari situ kamu bisa mengevaluasi kebenaran dari materi tersebut. Dan juga tentunya kamu akan mendapatkan materi tambahan yang tidak jauh dari materi tersebut. Dan pastinya akan memperluas pengetahuan kamu. Nah, selanjutnya adalah berdiskusi. Setelah kamu memahami materi, kamu bisa berdiskusi dengan temanmu. Jadi apa yang kamu pahami, kamu bisa diskusikan. Dan apa yang teman pahami, dia juga bisa mendiskusikan apa yang dia pahami tersebut. Nah, dari situ kalian bisa bertukar pikiran. Dari hasil bertukar pikiran tersebut bisa menghasilkan persepsi baru. Dan tentunya
pengetahuan kamu bertambah. Dan cara lain yang bisa kamu lakukan untuk belajar lebih efektif adalah menghindari distraction. Ya, memang mendengarkan musik bisa membantu kamu lebih fokus, tapi hindari mendengarkan musik dengan melihat lirik. Karena lirik itu, dengan mendengarkan musik sambil melihat lirik, ya tentunya kamu akan fokus kepada liriknya. Jadi cukup mendengarkan musiknya saja, agar kamu tidak ke-distract dan tetap fokus pada pelajaranmu. Oke, cara yang lain yang lebih efektif adalah membaca ringkasan materi sebelum tidur. Kenapa? Karena hasil dari penelitian membuktikan bahwa ketika kamu tertidur itu akan membantu ingatan kamu. Nah, dari situ sebelum kamu tidur perlu untuk membaca ringkasan atau catatan-catatan kamu terkait materi yang telah kamu pelajari. Dan ingat, cukup tidur 7-9 jam agar ingatan kamu lebih fresh. Nah, itu dia tips dari aku atau cara-cara untuk belajar lebih efektif. Semoga membantu dan silahkan terapkan di kehidupan sehari-hari. So, that's all for me. Titik Nol English course, everyone can start from zero.